Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap para sahabat beliau. Wa ba'd. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kaidah agung yang sangat mulia di dalam syariat yang mulia ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan suatu perbuatan kecuali di dalam perintah tersebut terdapat maslahat yang besar. Begitu pula sebaliknya, tidak melarang suatu perbuatan kecuali di dalam larangan tersebut terdapat mudarat yang besar pula. Salah satu di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan perbuatan zina. Ini dikarenakan bahwa zina merupakan suatu perbuatan yang kotor, lagi buruk pengaruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Yang artinya, dan janganlah engkau sekali-kali mendekati zina. Sesungguhnya zina itu ialah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk mendekati perbuatan tersebut dan semua sarana yang bisa mengantarkan seseorang kepada kebinasaan tersebut. Ini dikarenakan bahwa zina merupakan suatu perbuatan yang buruk bagi kehidupan yang masyarakat, membawa kehidupannya kepada kehancuran dan kehinaan, merusak keluarganya dan masyarakat, menimbulkan penyakit yang mengerikan, dan membuatnya dan menghinakan keturunannya, dan masih banyak lagi kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Sehingga pantas apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hukuman yang berat bagi para pelakunya, sebagaimana firman-Nya yang mulia, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin." Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka adalah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali derah, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk melaksanakan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah melaksanakan hukuman kepada keduanya disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Quran surah An-Nur ayat 2.
Para hadirin yang mulia, Allah Maha Rahman dan Maha Rahim kepada para hambanya dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat kasih sayang kepada umatnya, sehingga Allah dan Rasulnya melarang dan mencegah hambanya kepada semua segala sarana yang bisa mengantarkan seseorang kepada perbuatan tersebut. Salah satu di antaranya yaitu Islam melarang khalwat, yaitu berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, la yaqwanna rajulun bi imra'atin illa kana thalithuhum asy-syaitan. Yang artinya, tidaklah seorang laki-laki dan seorang perempuan berdua-duaan kecuali ketiganya adalah syaitan. Para hadirin semuanya, perhatikanlah bagaimana Rasulullah SAW menutup segala pintu yang bisa membukakan seorang kepada perbuatan zina tersebut. Akan tetapi kita lihat banyak orang yang tidak paham dengan hal ini, sehingga banyak sekali yang berdua-duaan seperti di kantor kantor, tempat rekreasi dan yang lainnya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jagalah diri antum semua dan keluarga antum semua dari segala dosa-dosa yang bisa mengantarkan kita kepada nerakanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat fa ya qadi al-hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala ad-din, ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana waj'alna muslimin lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين A'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Selalu kami wasiatkan kepada jamaah sekalian agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala
dalam artian menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu bentuk merealisasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kita yang begitu banyak. Kemudian salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kelimpahan kenikmatannya kepada kita, tidak lain dan tidak bukan agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari ayat ini adalah bahwasanya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia dan makhluk lainnya agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala peribadahan yang mana peribadahan tersebut ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak bersujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak tunduk kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memanglah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Allah lah aku beribadah dan hanya kepadanya lah aku meminta pertolongan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun ibadah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah mendefinisikan makna ibadah, yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinati, yang artinya adalah ibadah merupakan sebutan yang mencakup apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, baik itu dari perkataan maupun perbuatan, baik itu yang zahir maupun yang batin. Oleh karena itu, hendaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ibadah dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak pada zaman sekarang orang-orang di luar sana yang mana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah mereka, namun mereka menyombongkan diri, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai oleh orang-orang yang sombong lagi menyombongkan dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah yang lain mengenai maksud dari tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap manusia, beribadahlah kalian kepada Allah dan beribadahlah kalian kepada Allah Rabb yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dam fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Masyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan semua kewajibannya dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Masyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dua hal yang perlu khatib ingatkan pada khutbah Jumat kali ini. Ingat bahwa kita akan butuh hidupnya hati. Hidupnya hati adalah dengan ilmu dan Al-Quran. Yang pertama, hidupnya hati dengan ilmu. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, wa amma faqdul ilmi fa fihi faqdu hayatil qalbi war ruh fala ginaan lil abdi anhu tarfata ainin. Adapun luput dari ilmu akan membuat hilangnya kehidupan hati dan roh. Setiap hamba pasti akan membutuhkan yang namanya ilmu. Tak bisa seorang hamba terlepas dari ilmu tersebut walau sekejap mata. Dalam hadis juga menjelaskan bahwa hati itu tenang ketika kita berada dalam majelis ilmu. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man inda. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka rahmat dan akan turun kepada mereka sakinah, akan dinaungi rahmat dan akan dikelilingi malaikat, dan Allah akan menyebut mereka di makhluk yang dimuliakan. Hadis riwayat Muslim. Kedua, hidupnya hati dengan mendengarkan dan membacakan Al-Quran. Coba perhatikan bagaimana sekelompok jin mendapatkan hidayah dan ketenangan lantaran mendengarkan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahqaf yang berbunyi, wa id sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, mana tatkala mereka menghadiri pembacanya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacanya telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya dan berkata, wahai kaumku, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang telah turun sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, mereka mendengarkan Al-Quran, benar-benar fokus mendengarkannya. Itulah adab dari mereka para jin.
Kesimpulannya, marilah kita raih ketenangan dan hidayah dengan menggali ilmu agama, mencari ilmu dan mendengarkan Al-Quran. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita semua agar cinta ilmu dan Al-Quran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usolli wa usallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun usiku wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyhi faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagya ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa ladzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan pada hari ini, hari yang mulia ini, selain rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberi kita nikmat sehat serta waktu luang yang sehingga kita dapat berkumpul di dalam masjid yang insya Allah berbarokah ini. Dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ya ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Manusia tidak lepas dari yang namanya hidup bertetangga. Bahkan kita dengan tetangga saling membutuhkan. Di dalam syariat Islam sendiri, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Lalu, siapakah itu tetangga? Ulama Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa yang menjadi tetangga adalah 40 rumah dari segala arah, imma dari depan, belakang, kanan maupun kiri. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa dikatakan sebagai seorang tetangga jika antar rumah satu dengan rumah yang lainnya itu hanya dipisahkan oleh jalan-jalan yang sempit seperti gang atau parit. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa dikatakan sebagai tetangga jika mereka hidup berdampingan dan disatukan oleh masjid. Ringkasnya, tetangga adalah siapa saja yang hidup berdampingan dengan kita dan dekat dengan rumah kita. Lalu, bagaimana cara kita berbuat baik kepada tetangga? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, memuliakan tetangga bisa melakukannya dengan bentuk yang pertama, mengawali mengucapkan salam kepada tetangga. Yang kedua, menjenguk tetangga kita ketika mereka sakit. Yang ketiga, melayat atau mentakziah mereka ketika mereka ditimpa musibah.
Yang keempat, mengucapkan selamat kepada tetangga ketika mereka mendapatkan kebahagiaan. Yang kelima, berserikat dengan tetangga dalam kebahagiaan dan saat mendapatkan kenikmatan. Yang keenam, meminta maaf ketika kita berbuat salah terhadap mereka. Yang ketujuh, berusaha untuk menundukkan pandangan supaya tidak memandangi istri-istri tetangga yang bukan mahram. Yang kedelapan, berusaha untuk berbuat baik terhadap anak-anak tetangga. Yang kesembilan, menjaga rumah-rumah tetangga ketika mereka berpergian. Dan yang kesepuluh, berusaha untuk mengajarkan tetangga tentang ilmu agama atau duniawi yang mana mereka tidak mengetahuinya. Lalu, sudahkah pada hari ini kita berbuat baik kepada tetangga kita? Demikianlah khutbah pertama ini. Semoga Allah selalu memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua untuk selalu senantiasa berbuat baik terhadap orang-orang yang berada di dekat kita, termasuk tetangga. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ah wa huduril jum'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin fihi bada fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikati qudsih faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melalui majelis yang mulia ini kami mengajak diri pribadi
Dan juga jamaah Jumat sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, yaitu dengan selalu menjaga diri agar terjauh dari perbuatan maksiat dan dosa-dosa yang mungkin tanpa sadar kita lakukan. Dan meninggalkan merupakan tanda bagi seseorang mendapatkan kebaikan dan kabar gembira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu kaba'ir wasaddidu absar." Yang artinya, jauhilah dosa-dosa besar dan berilah kabar gembira orang yang meninggalkannya. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara dosa-dosa yang kita harus jauhi ialah syirik kepada Allah. Syirik merupakan dosa besar yang paling membahayakan. Dosa ini menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lizzalimin min ansor." Orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sungguh Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya adalah neraka. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Quran surah Al-Maidah ayat 72. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia akan mengampuni segala dosa selain dari syirik itu bagi siapapun yang Dia kehendaki. Quran surah An-Nisa ayat 48. Di antara yang termasuk perbuatan syirik, misalnya memakai benang, kalung dengan tujuan untuk menolak bahaya, seperti memakai jimat karena takut sihir dan lainnya, atau jimat dalam bentuk benda lainnya dengan keyakinan bahwa memakai benda-benda itu menyebabkan terhindar dari bahaya. Juga ada syirik yang tersembunyi yang terletak pada niat, kehendak, ria, ingin dilihat, dan sum'ah, ingin didengar. Misalnya seseorang membaguskan solatnya atau bersedekah supaya dipuji manusia. Inilah yang ditakuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Qalu ya Rasulullah, wa masyirkul asghar? Qala riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan terjadi pada diri kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Riya." Oleh karena itu, waspadalah terhadap segala jenis syirik, karena ia akan menyebabkan amalan 3 gugur. Terang-terangan berbuat maksiat. Kullu ummatin mu'afatun ilal mujahirina wa inna min ijhari an ya'mal abdu bil laili amalan summa yusbihu qad syatarahu rabbuh. Semua umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat maksiat. Di antara perbuatan jihad adalah seseorang beramal suatu amalan di malam hari, kemudian di pagi hari hanyalah Allah yang telah menutupi. Ia berkata, "Saya telah beramal ini dan ini." Ia berkata, "Saya beramal dan malam ini," dengan keadaan ditutupi Tuhannya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pada khutbah pertama telah kami sampaikan beberapa perbuatan dosa yang harus kita hindari. Untuk itu kita semestinya selalu memohon perlindungan kepada Allah agar kita dijauhkan dari perbuatan dosa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana dzunubana sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana inna ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik
wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad tasliman katsiran wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya. Pada hari Jumat yang penuh berkah ini, kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang menunjukkan keutamaan bersalawat kepada beliau. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk di tahun 2022. Namun perlu diketahui, waktu bertambah, sebenarnya ajal kita semakin dekat. Waktu kita terbatas. Bashar bin Al-Haris rahimahullah pernah berkata, "Marartu birajulin minal ubadi bil Basrah wa huwa yabki. Fakultu ma yubkika? Faqala abki ala ma farratu min umri wa ala yaumin mada min ajli lam yatabayyan fihi amali." Aku pernah melewati seorang ahli ibadah di Basra dan ia sedang menangis. Aku pun bertanya, "Apa yang menyebabkan kau menangis?" Ia menjawab, "Aku menangis karena umurku yang luput dariku dan atas hari yang telah berlalu ajalku ternyata semakin dekat, tetapi belum jelas amalku." Sudah berganti tahun, harusnya kita renungkan bahwa umur kita terbatas, ajal kita semakin dekat. Yang bisa menolong kita adalah amalan-amalan yang bisa kita tinggalkan setelah kita meninggal dunia, tetapi akan bermanfaat seterusnya. Apa saja amalan yang bisa kita tinggalkan? Di antaranya adalah kesolehan. Manfaat kesolehan adalah akan mendapatkan doa baik dari orang soleh lainnya sampai juga malaikat. Di antara dalilnya adalah surah Al-Mu'minun ayat 7 sampai 9. Dalil lainnya adalah hadis tentang tasyahud, di mana ketika kita tasyahud kita membaca assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Disebutkan dalam hadis tentang membaca tasyahud, fa innakum iza qultumuha asabat kulla abdin lillahi sholihin fis samai wa fil ardi. Jika kalian mengucapkan seperti itu, maka doa tadi akan bertuju kepada setiap hamba Allah
yang soleh di langit maupun di bumi. At-Tirmizi Al-Hakim berkata, "Man arada an yakhza bi hadzal salam allazi yusallimul haqqu fi sholati falyakun abdan sholihan wa illa hurima hadzal fadlul azim." Setiap yang ingin meraih ucapan salam yang diucapkan oleh setiap orang yang sedang sholat, maka jadilah hamba yang soleh. Jika tidak, maka karunia yang besar berupa doa selamat diharamkan untuk diperoleh. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ahmadu Rabbi wa ashkuru, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'ah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisail muslimin innahu wal ghafurur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayuhan nasu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hujamkan kuat-kuat dalam sanubari kita sehingga kita pun tegar di atas agamanya yang lurus dalam menjalani kehidupan bagaimanapun keadaan dan situasinya. Dan marilah kita telaah dan teliti sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita petik dan amalkan dalam realita kehidupan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nasi mafatiha lil khairi maghaliqa lisyarri wa inna minan nasi mafatiha lisyarri maghaliqa lil khairi. Fatuba liman ja'ala Allah mafatihal khairi ala yadayhi wa wailun liman ja'ala Allah mafatihal syarri ala yadayhi." Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang menjadi kunci pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Dan sungguh di antara manusia ada orang yang menjadi pembuka keburukan dan penutup kebaikan. Maka beruntunglah bagi orang
yang Allah jadikan pembuka kebaikan, dan celakalah bagi orang yang Allah jadikan pembuka keburukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Bila kita bersungguh-sungguh untuk mengemban dan menunaikannya, maka dengan izin Allah kita akan menjadi para pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas selalu jujur dan tulus dalam perbuatan maupun ucapan. Dan di antara nikmat Allah kepada hambanya yang ikhlas adalah bahwa Allah akan memalingkan keburukan darinya. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam bagaimana Allah palingkan darinya keburukan. Yang kedua, berdoa dengan penuh pinta kepada Allah agar diperkenankan menjadi pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Doa adalah kunci kebaikan serta kemuliaan dunia dan akhirat. Allah tidak akan mengecewakan hambanya yang berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, yang tidak mau beribadah kepadaku, mereka akan memasuki neraka jahanam dalam keadaan hina. Yang ketiga, menghadapkan diri dengan beribadah kepada Allah, terutama yang wajib terkhusus lagi salat. Karena salat dapat mencegah seseorang dari hal yang mungkar dan yang keji. Bila seorang hamba senantiasa menjaga perintah Allah dan sungguh-sungguh bertakarub kepadanya, maka dengan izin Allah ia akan menjadi pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Yang kelima, berakhlak yang mulia dan menjauhi perangai yang tercela. Dan yang keenam, menasihati sesama. Berusahalah untuk selalu menasihati sesama, karena agama ini adalah nasihat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-dinu nasihat. Agama ini adalah nasihat. Bila nasihat ada di tengah-tengah mereka, maka nilai-nilai kebaikan pun akan bersemi di tengah masyarakat. Yang terakhir, ingatlah bahwa di hari kiamat nanti kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa diri masing-masing akan mempertanggungjawabkan amalnya, dan Allah akan menghisab serta menimpakan balasan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Saudaraku sekalian, tiada kata yang pantas di hari yang berbahagia ini kecuali puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala beserta nikmat-nikmatnya begitu banyak yang mana seorang muslim tak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmatnya. Tak lupa pula kami wasiatkan kepada diri kami pribadi, kemudian kepada saudara sekalian untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Saudaraku sekalian, sebagai penuntut ilmu, sudah semestinya bagi kita untuk mengintrospeksi diri serta berusaha untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan dari dalam diri kita. Di antaranya adalah hasad, yang artinya membenci datangnya nikmat Allah kepada orang lain. Jadi, hasad bukan hanya sekedar mengharapkan hilangnya nikmat Allah dari orang lain. Bahkan, hasad adalah ketidaksenangan seseorang terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Baik ia mengharapkan nikmat tersebut tetap ada ataupun nikmat tersebut tidak ada, tapi ia membenci hal tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, hasad adalah kebencian seseorang terhadap karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Ikhwanu fiddin rahimakumullahu jami'an. Sebagai seorang muslim, sudah sepantasnya bagi kita untuk menjauhi sifat hasad. Karena sifat hasad adalah sifat orang Yahudi, sifat yang tercela. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu, walinnisa'i nasibum mimma iktasaban. Was'alullaha min fadli. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima." Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang Allah berikan kepada sebagian kamu atas sebagian yang lainnya. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pula ada bagian atas apa yang mereka usahakan. Mohonlah sebagian karunia dari Tuhanmu. Sungguh Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Semoga kita dijauhi dari sifat hasad dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya sebesar langit dan bumi. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada khutbah yang pertama ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tiada yang bisa lepas dari sifat hasad antara pebisnis satu dengan pebisnis yang lainnya, antara pedagang satu dengan pedagang yang lainnya. Tapi sangat disayangkan, sifat hasad banyak menjangkiti para penuntut ilmu. Oleh karena itu, wahai saudaraku, doakanlah orang yang telah menunjukimu keutamaan. Janganlah berhasad kepadanya, akuilah keutamaannya. Dan ini termasuk salah satu di antara tanda keberkahan ilmu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat.
Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqa hadisi kitabullah wa khairu hadisi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiada kata yang paling pantas kita senandungkan pada hari yang berbahagia ini melainkan kata-kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ini. Kita realisasikan rasa syukur kita kepada melakukan perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya. Kemudian tidak lupa kami wasiatkan kepada diri kami dan pribadi dan kepada jamaah semuanya. Marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita, karena keimanan dan ketakwaan merupakan sebaik-baik menuju akhirat ini. Kehidupan seorang di dunia ini dimulai dengan dilahirkannya seorang dari rahim ibunya. Kemudian setelah ia hidup beberapa lama, ia pun akan menemui sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari, kenyataan sebuah kematian yang akan menjemputnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya tiap-tiap jiwa akan merasakan kematian. Sesungguhnya pada hari kiamatlah akan disempurnakan pahlamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka ia telah beruntung. Kehidupan dunia hanyalah memperdayakan saja. Ayat di atas adalah merupakan ayat yang agung. Apabila dibaca, mata akan berkaca-kaca, dan apabila didengar oleh hati, maka akan bergetar, dan apabila didengar oleh orang yang lalai, maka akan menemui kematian. Memang perjalanan menuju akhirat merupakan suatu perjalanan yang panjang, suatu perjalanan yang banyak aral dan cobaan. Dalam menempuhnya kita memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang tidak sedikit, yaitu suatu perjalanan yang menentukan apakah kita termasuk penduduk surga atau neraka. Rasulullah SAW telah bersabda, andai saja engkau mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya engkau sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jemaah Jumat yang berbahagia, marilah kita siapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menyempurnakan perjalanan, yaitu dengan melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan marilah kita perbanyak taubat segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Seorang penyair berkata,
Lakukanlah bagimu taubat penuh pengharapan sebelum kematian dan sebelum dikuncinya lisan. Cepatlah bertobat sebelum jiwa ditutup. Taubat itu sempurna bagi pelaku kebajikan. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah yang semurni-murninya. Ingatlah wahai saudaraku, dikala kita merasakan pedihnya kematian, maka Rasulullah SAW, sesungguhnya dalam kematian terdapat sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu lari darinya. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatmu, kendati pun kamu berada di benteng yang kuat. Jamaah Jumatan yang berbahagia, cukuplah kematian sebagai nasihat, cukuplah kematian menjadikan hati bersedih, cukuplah kematian menjadikan air mata berlinang perpisahan dengan saudara tercinta. Marilah kita tanyakan kepada diri kita, kapan kita akan mati, di mana kita akan mati. Maka marilah kita tingkatkan amalan solehan kita sebagai bekal nanti menuju akhirat yang abadi. Fastabiqu khairati, aqulu qouli hadza wastaghfiru rabbakum innahu ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Perlu kita ingat, umur kita semakin berkurang, kematian pasti akan menjemput kita, dosa terus bertambah. Lakukanlah bertobat sebelum ajal menjemput kita. Waktu yang telah berlalu tidak akan kembali lagi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa ikhwanal ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tiada kata yang paling kita pantas kita senandungkan pada hari yang berbahagia ini melainkan kata-kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan kenikmatan kepada kita sehingga kita berkumpul dalam majelis ini. Kita realisasikan rasa syukur dengan melakukan perintahnya dan menjauhkan larang-larangannya. Kemudian tidak lupa kami wasiatkan kepada diri kami dan kepada para jamaah semuanya, marilah kita tingkatkan kepada kualitas iman dan takwa, karena keimanan dan takwaan merupakan
sebaik-baik bekal menuju akhirat nanti. Kehidupan seorang dunia ini dimulai dengan dilahirkannya seorang dari rahim ibunya. Kemudian setelah ia hidup beberapa lama, ia pun akan menemui sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari, kenyataan sebuah yang akan menjemputnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tiap-tiap jiwa akan merasakan kematian dan sesungguhnya pada hari kiamatlah akan disempurnakan pahalmu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka ia akan beruntung. Dan kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang memperdayakan. Al-Imran ayat 185. Tiap-tiap jiwa akan merasakan kematian dan sesungguhnya pada hari kiamatlah akan disempurnakan palamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Dan kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang memperdayakan. Ayat di atas adalah merupakan ayat yang agung. Apabila dibaca, mata menjadi berkaca-kaca. Apabila didengar oleh hati, maka ia menjadi gemetar. Dan apabila didengar oleh seorang yang lalai, maka akan membuat ia ingat bahwa dirinya pasti akan menemui kematian. Memang perjalanan menuju akhirat merupakan suatu perjalanan yang panjang, suatu perjalanan yang banyak aral dan cobaan, yang dalam menempuhnya kita melakukan perjuangan dan pengorbanan yang tidak sedikit, yaitu suatu perjalanan yang menentukan apakah kita termasuk penduduk surga atau neraka. Perjalanan itu adalah kematian yang akan menjemput kita, yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dengan alam akhirat. Karena keagungan perjalanan ini, Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya, andai saja engkau mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maksudnya, apabila kita tahu hakikat kematian dan keadaan alam akhirat serta kejadian di dalamnya, niscaya kita akan ingat bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan lain yang lebih abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Akan tetapi kadang kita lupa akan perjalanan itu lebih baik memilih kehidupan dunia yang tidak ada nilainya. Ingatlah wahai saudaraku, dikala kita merasakan pedihnya kematian, maka Rasulullah SAW sebagai makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah bersabda yang artinya, tiada sesembahan yang hak melainkan Allah. Sesungguhnya di dalam kematian terdapat rasa sakit. Ingatlah, dikala nyawa kita dicabut oleh malaikat maut, nafas kita tersengal, mulut kita dikunci, anggota badan kita lemah, pintu taubat telah tertutup. Bagi kita di sekitar kita terdengar tangisan dan rintihan. Andai taulah yang kita tinggalkan pada hari saat itu, tidak ada yang bisa menghindarkan kita dari sakaratul maut. Tiada daya dan usaha yang bisa menyelamatkan kita dari kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejelekan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan tidaklah taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kejelekan yang hingga apabila datang kematian kepada seorang yang diantara mereka berkata, sesungguhnya aku bertobat sekarang.
Marilah kita tanyakan kepada diri kita apa yang menjadikan diri kita terpedaya dengan kehidupan dunia. Padahal kita tahu akan meninggalkannya. Perlu kita ingat bahwa harta dan kekayaan yang kita miliki tidak ada bisa kita bawa untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Al-Muhadith. Jazakallah.